Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang senantiasa menolong, memelihara, menjaga dan memberkati kerja dan pelayanan kita. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus pada hari-hari yang sudah kita lewati, bisa membuat kita semakin hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah supaya kita dapat menjadi saksi Yesus Kristus yang adalah terang di tengah kegelapan dunia yang selalu berubah. Dalam anugerah kasih dan kemurahan Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, dengan kehadiran serta pertolongan Roh Kudus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, terlebih bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gemim Sentrum Manado. Kami ucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Jadwal ibadah Minggu bentuk yang ketiga tanggal 15 Juni 2025. Saat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Meita Tengker Maliangkai, Master Teologi, dan pada pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Tirsa J. Tairas, Master Teologi. Dan ibadah Minggu bentuk yang keempat tanggal 22 Juni 2025 dirangkaikan dengan perjamuan kudus dalam rangka HUT ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Pada pukul 6 pagi akan dilayani oleh Pendeta Carla Wahyo Moniung, Sarjana Teologi, dan pada pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Anneke Kansil Suwu, Master Teologi, dan pada pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Meita Tengker Maliangkai, Master Teologi. Kita masuk pada jadwal pelayanan ibadah kategorial. Untuk Komisi Pelayanan Anak, simulasi persiapan dan mengajar GSM pada hari Rabu tanggal 18 Juni jam 6 sore bertempat pada Sisilia Ora, dan pengajar Yanti Waode, Diaken Diana Kawatak, dan Andre Heidemans. ASM Minggu tanggal 22 Juni jam 9 pagi bertempat di Aula 1, pengajar Yanti Waode, Diaken Diana Kawatak, dan Andre Heidemans. Bipra Remaja setiap hari Jumat jam 6 sore bertempat di Aula 1. Pemuda setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di Aula 1. WKI Jumat tanggal 20 Juni jam 5 sore bertempat di WKI Kolom 7 dan Kadim dari WKI Kolom 14. PKB Jumat tanggal 20 Juni jam setengah 8 malam bertempat di PKB Kolom 8 dan Kadim dari PKB Kolom 7. Lansia setiap hari Kamis dan tanggal 19 Juni jam 10 pagi bertempat di gedung gereja dan Kadim Ibu Olfa Mamahit Sumual SPD. Pelayan khusus dan jemaat diundang untuk menghadiri ibadah Sabtu berdoa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi bertempat di gedung gereja. Dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-194, maka pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dan Selasa 17 Juni 2025 akan dilaksanakan ibadah pertukaran kadim sebagaimana jadwal yang telah dibagikan. Diundang kepada seluruh lansia jemaat Gemim Sentrum Manado untuk menghadiri ibadah kelompok lansia Rayon Manado Kembes pada hari Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025 jam 10 pagi di gedung Gereja Sentrum Manado.
Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, keluarga, saudara-saudari yang sudah memberikan sampul syukur bagi pelayanan gereja Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan, sampul syukur hari ulang tahun kelahiran, syukur hari ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, keluarga, saudara-saudari sekalian. Amin. Kami juga mengingatkan kepada jemaat yang akan membawa PBTK kiranya dapat disalurkan melalui diaken di kolom masing-masing. Dan sebagai himbauan, mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam ruangan maupun di halaman gereja. Terima kasih. Informasi tambahan, diinformasikan bahwa TK Gemim Sentrum Manado membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2025-2026 dalam kelompok A dan kelompok B. Kepada pelayan khusus dan jemaat yang mempunyai anak, cucu ataupun cece sudah dapat mendaftarkan langsung ke TK Gemim Sentrum Manado pada setiap hari kerja Senin sampai dengan hari Jumat pada jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Demikian warta jemaat, hormat kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado. Kita masuk pada tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 10. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tunduk sejenak, kita memohon Tuhan untuk mentahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkan nats pembimbing saat ini dalam Amsal pasal 4, dibaca ayat 11 dan ayat yang ke-12 berkata begini. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Demikian nats pembimbing Amsal 4 ayat 11 sampai 12. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami Jemaat disilakan duduk kembali. Ketika kita menjalani hidup ini, banyak kali kita melanggar perintah Tuhan. Banyak kali kita menyakiti hati sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan, entah itu lewat pikiran kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita setiap hari. Karena itu saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan kita mau mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di hari Minggu yang kudus ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami umur panjang. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, kami boleh hidup, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tapi kami sadar dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang dianugerahkan Tuhan, kadangkala kami menyakiti hati sesama kami dengan perkataan kami, entah itu lisan atau tulisan. Kadangkala kami menyakiti hati Tuhan, kami membuat Tuhan menangis dengan kelakuan-kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami minta ampun dosa-dosa kami Tuhan. Sebab kami sadar banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami ini. Hanya Engkau Tuhan Maha Pengampun. Karena itu kami datang mengaku dosa. Sambil kami mohon kasihani kami Tuhan, ampuni kami, baharui hidup kami, biar kami hidup dalam pertobatan dan kami tidak akan berulang-ulang kali jatuh pada dosa yang sama, tapi kami berusaha bangkit untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengar pengakuan kami Bapa, kasihani kami semua orang-orang yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk memenangkan kehidupan kami, kepadamu kami berdoa dan bermohon, sambil kami mohon jamah hati kami, agar kami bukan hanya tahu meminta pengampunan, tapi kami juga mau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita
menyerahkan hati, tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita semua. Dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 13 berkata begini: Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah Allah bagi kita semua. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku, ku hilangmu tak bercelah, olehnya aku sembuh. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Betapa indah ya Tuhan Allah, persekutuan beribadah yang boleh tercipta di hari Minggu yang kudus ini. Kami ada di rumah gereja, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, jemaat yang akan mendengarkan firman. Kami sama-sama diberkati Tuhan, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika kami membaca Alkitab, beri kami konsentrasi yang baik, karena kami tahu Alkitab melebihi literatur apapun yang ada di muka bumi ini. Alkitab melebihi aplikasi apapun yang ada di media sosial. Biar kami sungguh-sungguh membaca Alkitab dengan benar dan dengan penuh pengertian, supaya Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup kami ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Pembacaan Alkitab kita di minggu berjalan ini sesuai dengan jadwal MTPJ, kita akan membacanya dalam Perjanjian Baru
dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 akan dibaca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita pada saat ini dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 18 akan dibaca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca dua perikop ini bersama-sama. Seperti biasa kita baca dengan suara yang kedengaran. Semua mau baca, jangan berkejar-kejaran, tetapi kita membaca sesuai dengan tanda baca yang ada. Kisah Para Rasul 18 dibaca ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus kembali ke Antiokhia dan Apolos di Efesus. Mari kita baca bersama mulai ayat 18, kita mulai. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 18, dibaca ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Saat ini saudara-saudara, bersama dengan seluruh orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan khotbah, kita ikuti pujian yang telah dipersiapkan. Untuk puji-pujian sebelum khotbah, pertama kolom 19, yang kedua Regina Manebang, dan setelah khotbah siap-siap kolom 17 dan lansia.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Pendeta mau bertanya pada kita, pernah lihat patung kuda? Pernah? Di mana? Pal 2 ke Pal 4 itu? No? Di kalender, di FB, di majalah, di televisi. Tahukah saudara bahwa patung kuda yang ditunggangi oleh seseorang itu punya makna? Ya. Pendeta baca, kalau seandainya ada patung kuda, ada seorang penunggang di atasnya, dan kaki kuda, salah satu kaki kuda di depan terangkat, cuma tak angka satu tuh kuda kaki, itu berarti sang pengendara yang mengendarai kuda itu, dia mengalami luka di medan perang, tapi tidak mati di medan perang. Dapat luka ketika berperang, dapat luka ketika bertempur. No? Kalau itu contohnya patung Gatot Subroto, itu pendeta pernah lihat di kalender. Kalau seandainya ada patung kuda, kong tuka kuda kaki dua-dua di muka ada tak angka, itu punya arti bahwa sang penunggang kuda dia mati atau gugur di medan perang. Sementara berperang kong mati di medan perang. Itu contoh patung kuda Pangeran Diponegoro. Nah, kalau seandainya ada patung kuda, dia kaki ampa-ampa menapaki tanah, nyanda tak angkat tuh kaki. Itu berarti orang dapat tahu bahwa sang pengendara kuda yang menunggangi kuda, dia mati karena hal yang wajar, karena ketuaan atau karena sakit, bukan mati di medan perang. Jadi cuma lihat kuda kaki, patung kaki, kita akan dapat tahu, oh ini pengendara ada mati pas di medan perang, kalau tak angka dua-dua tuh kaki. Oh cuma kuda kaki cuma satu data angka, berarti itu orang ada dapat luka di medan perang, marnya nak mati di medan perang. Kecuali DP kaki ampa-ampa, kaki kuda ampa-ampa ada di tanah, berarti orang mati itu, pengendara yang mati itu karena sakit, karena masa tua. Cuma melihat kaki dari kuda, patung kuda itu, kita dapat menilai bagaimana si pengendara, bagaimana yang menunggangi kuda mengalami kematian. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Kalau orang cuma dengar torang penama, apa kesan orang lain kepada kita? Kalau orang lain dengar tom penama, oh ini DP nama, apa orang kesan terhadap kita? Apakah orang akan nilai kita sebagai orang yang jahat, pancemburu, panjulus, pangmalas, pangmabok? Ataukah ketika orang mendengar nama kita, mereka akan mengenang kita sebagai orang yang baik, orang yang sabar, orang yang dermawan, orang yang dengar-dengaran. Penilaian orang terhadap kita tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Sama dengan tadi cuma lihat patung kuda kaki, orang sudah tahu, oh dia dah mati karena ini. Nah sekarang kalau orang dengar torang penama, bagaimana orang akan kenang kehidupan kita? Alangkah baiknya ketika orang mengenal atau mendengar nama kita, mereka akan mengenang kita sebagai orang yang baik, orang yang menopang, orang yang dermawan, orang yang setia, orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar nama Yudas Iskariot, apa kenangan kita kepada dia? Pengkhianat. Pengkhianatan. Ketika orang dengar nama Ananias dan Safira, apa yang ada di benak kita tentang dorang?
mendustai Roh Kudus. Nah, ketika kita mendengar nama Paulus dalam benak kita, apa kita kenang Paulus seperti apa? Seorang rasul Tuhan yang mengabarkan Injil. Ketika kita mendengar nama Aquila dan Priscilla, suami istri, kita mengenang mereka sebagai apa? Orang yang setia menopang dalam pelayanan. Jangan sampai orang mau dengar orang nama orang, ya dia. Kalau ada dia ancur terus tuh keluarga. Jangan sampai orang berpikir seperti itu. Ya dia, tak kira dia so mati masih ada kote. Jangan sampai orang mengenang kita dengan citra yang buruk. Tapi berusaha kita hadir, orang akan kenang kita sebagai citra yang baik. Bacaan kita mengungkapkan Paulus seorang pelayan Tuhan. Kadangkala ditolak dalam pelayanan. Itu kalau kita baca mulai ayat 1 dalam Kisah Para Rasul 18. Ketika dia melayani di Korintus, ternyata ada orang-orang yang tidak menyukai Paulus. Itu ayat dari mulai di ayat 5 sampai ayat 6, ayat 7. No? Paulus bilang orang-orang tolak. Dia katakan dia katakan dalam ayat yang ke-6, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Sekalipun Paulus mengalami penolakan dalam pelayanan, tetapi dia terus melayani, dia terus mengabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Bacaan kita kalau kita baca mulai ayat 1, Paulus ada di Korintus selama 18 bulan. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah Paulus melayani di Korintus. Dia mengalami penolakan tapi dia tetap setia melayani. Dikatakan dalam bacaan kita, sesudah dari Korintus dia berlayar ke Syria. Dia bertemu di Korintus dengan Aquila dan Priscilla. Ini suami istri. Kalau kita baca dalam Roma pasal 16 ayat 3, waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dia katakan dalam Roma 16 ayat 3, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Berarti Priscilla dan Aquila ini senantiasa menopang tugas pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ketiga, dikatakan Aquila dan Priscilla, mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan Paulus. Paulus tinggal di rumah mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga. Aquila, Priscilla, Paulus punya profesi yang sama. Bukan cuma sebagai tukang kemah, tetapi mereka juga menopang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan ketika Paulus ada di Korintus, dia tinggal di rumah dari Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla memberikan rumah mereka sebagai tumpangan dari Paulus. Ketika Paulus menghadapi penolakan dari orang Korintus, dia tetap punya semangat menginjil. Dia pergi di Syria, dia bawa Aquila dan Priscilla menyertai dia. Kemudian mereka sampai di Efesus. Alkitab bilang Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Paulus masuk sendiri ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di Efesus meminta kepada Paulus supaya dia tinggal lebih lama lagi di situ. Tapi Paulus bilang kepada orang-orang di Efesus, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Paulus melanjutkan perjalanan. Priscilla dan Aquila tinggal di Efesus. Paulus sampai di Kaisarea, kemudian dia memberi salam kepada jemaat di situ. Dia berangkat lagi ke Antioquia. Setelah beberapa lama tinggal di situ, dia menjelajahi seluruh Galatia dan Frigia. For apa? Untuk meneguhkan hati semua murid. Di sini kita lihat walaupun Paulus mengalami penolakan, mari dia tidak berhenti kabarkan firman, dia tidak berhenti kabarkan Injil, dia terus melayani, pergi di semua tanpa. For apa?
untuk meneguhkan hati semua murid agar mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Aquila dan Priscilla suami istri tak tinggal di Efesus, dikatakan datang ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos. Kalau di Korintus orang kenal kan, ada tulis Apolos. Apolos ini dari Alexandria. Apolos ini fasih berbicara. Dia mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan penuh semangat dia berbicara, dengan penuh semangat dia mengabarkan Injil, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi sayangnya pengetahuan Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Dia mulai belajar mengajar dengan berani di rumah ibadah. Nah, Priscilla dan Aquila ada di Efesus. Priscilla perempuan, Aquila laki-laki. Dorang Paulus kasih tinggal di Efesus. Dorang dengar apa yang diajarkan oleh Apolos. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarkan pengajaran dari Apolos, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa Apolos ke rumah mereka, dan dengan teliti mereka menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah. Jalan Allah yaitu jalan dari Allah. Tentang penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga. Tentang iman, tentang kasih karunia, tentang pengampunan dari Allah. Itu yang diajarkan oleh Priscilla dan Aquila kepada Apolos. Di sini kita lihat saudara-saudara, Apolos mau menerima pengajaran itu. Dan Apolos ingin menyeberang ke Akaya, maka orang-orang yang ada di Efesus kirim surat supaya harapan orang-orang Akaya akan menyambut Apolos. Dan ketika Apolos tiba di Akaya, dikatakan oleh kasih karunia Allah, dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi pendengar kotek nama Apolos langsung, dia kotek orang yang berguna bagi orang-orang yang percaya. Apolos tidak jemu-jemu membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Karena pengajaran yang diberikan oleh Ibu Priscilla dan Bapak Aquila, maka Apolos mendapatkan pemahaman yang benar. Dia mengabarkan Injil, kehadirannya sangat berguna bagi orang lain, dan dia membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 18, dibaca ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudara belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Apa pesan firman yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ini? Pertama, kita diingatkan, sehebat-hebatnya seseorang dalam tugas pelayanan, sejago-jagonya seseorang dalam tugas pelayanan, dia butuh orang lain yang akan menopang pelayanannya, sehingga pelayanan akan berjalan dengan maksimal. Ibarat seorang pendeta, biar dia tahu bikin pelayanan, tapi kalau tidak ditopang oleh pelayan khusus, tidak ditopang oleh jemaat, itu pelayanannya tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti orang mendayung perahu, orang semua ibarat ada di satu perahu. Pendeta dipakai Tuhan jadi pemimpin. Kalau cuma pendeta sendiri mau dayung tu perahu, mau bajalang tu perahu lama sekali. Tapi ketika semua orang ada di perahu mendayung, sama-sama bekerja, sama-sama menopang, perahu itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat. Jadi ingat selalu, dalam tugas kepelayanan, mari kita saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Mari kita saling menopang supaya gereja Tuhan berjalan dengan baik, kerajaan Allah semakin diperlebar. Karena itu jangan memikirkan diri sendiri hebat atau jago. Kita butuh topangan dari orang lain. Ada orang-orang yang bekerja tidak kelihatan, ada. Kalau pendeta bahotbah orang jaliah, mari di belakang Pak Pendeta pasti ada pendoa-pendoa yang menopang. Dorangnya tidak dapat lihat, tapi kerja mereka sangat berguna. Kalau menyanyi basingers, kantoria orang lia, pemain musik orang lia dapat puji. Markostor yang bekerjanya tidak dapat lihat, tapi pekerjaannya sungguh sangat berguna.
Karena itu mari orang saling menopang satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, supaya pelayanan dari gereja boleh berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita makhluk sosial, nyanda ada yang nyanda butuh orang. Orang butuh sesama, orang butuh pelayan-pelayan lain untuk menopang kita. Karena itu mari kita saling menopang, bukan saling menjatuhkan dalam pelayanan, saling menopang. Sehingga Injil semakin diberitakan, banyak orang percaya kepada Tuhan, pelayanan gereja tetap berjalan dengan baik. Itu pertama. Dan kedua dari bacaan ini, kita lihat dari kehidupan Priscilla dan Aquila. Ibu Priscilla dan Aquila bukan pelayan khusus, bukan rasul, bukan. Tetapi karena mendengar pengajaran mereka mengerti firman. Dan mereka mau memperlengkapi orang lain, memperlengkapi Apolos. Hasilnya apa? Di kemudian hari Apolos menjadi tokoh besar di jemaat mula-mula. Mari kita juga memberi diri, mengajarkan tentang firman kepada orang lain. Aquila dan Priscilla suami istri, mereka berperan mengajarkan tentang jalan Allah. Maka mari juga dalam kehidupan keluarga, kita sebagai orang tua berperan mengajarkan jalan Allah, jalan kebenaran kepada anak-anak kita. Sebagaimana Aquila dan Priscilla mengajar kepada Apolos, orang juga boleh mengajar kepada orang lain. Tapi terpenting kita mengajar anak-anak kita, kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Memang sekarang di kemajuan teknologi banyak orang sibuk dengan HP, banyak orang healing hiburan, lupa untuk mengajarkan tentang firman kepada anak-anak cucu. Tapi belajar dari firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita memperlengkapi orang lain, terlebih memperlengkapi anak-anak kita, menunjukkan keteladanan hidup yang baik sehingga anak-anak kita akan berjalan di jalan kebenaran. Kadangkala ada orang tua nyandak jadi teladan bagi anak-anak. Ada tuh satu anak pencuri mangga. Dia naik di mangga. Tuh om bilang, turun. Tuh tuan kobong bilang, turun. Ngana sebab pencuri mangga. Apa tuh anak baking? Dia terek. Dia kupas tuh mangga, dia makan tuh kuli, dia buang di bawah. Di muka pak om yang punya pohon mangga. Kedua kali om bilang, turun. Om mau pilapar panganape mama dan papa, ngana sebab pencuri mangga. Aduh kabalein anak. Dia ambil tuh mangga, dia kupas, dia makan, DP kuli, dia buang tuh tuang punya mangga. Ketiga kali so nak sabar tuh om bilang, turun. Kalau ngana nak mau turun, om mau pi bilang sekarang penganape mama dan papa, ngana ada pencuri mangga. Apa tuh anak jawab? Pi bilang Jo, tapi papa leko ada di cabang sebelah. Ya, bagaimana mau beri keteladanan? No? Sebagai orang tua kita harus memberi teladan. Kita harus memperlengkapi anak-anak cucu kita. Memang nyandak gampang memperlengkapi anak-anak cucu kita. Sekarang zaman semakin maju. Ketika orang tua mau bicara, anak lebih banyak mulu. Ketika orang tua mau tegur, anak babale marah pak orang tua. Tapi Alkitab bilang sebagai suami istri kita harus punya peran untuk mengajarkan tentang jalan dari Allah, tentang kebenaran, bahwa Yesus Kristus telah mati tapi bangkit, dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Mari kita ajarkan tentang kasih, tentang iman, tentang pengampunan dosa. Kita ajarkan tentang hal-hal yang dikehendaki Tuhan, supaya anak-anak kita bertumbuh dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kadangkala kalau di keluarga anak melakukan hal yang prestasi baik, jadi anak baik-baik, kadangkala tuh papa bilang, siapa dulu dong papanya? Nah, mar coba kalau anak backing hal yang nyandak bagus, lau salah orang bilang, melakukan kejahatan, kadangkala DP papa bilang, oh DP mama yang didik itu, DP mama petugas itu, kita pekerja cuma cari doi, DP mama yang dah backing dia begitu. Kadangkala suami istri saling mempersalahkan ketika mendidik anak. Tapi hari ini kita lihat peran suami istri mengajar tentang jalan Allah kepada anak-anak, kepada orang lain, supaya orang lain mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari sebagai orang tua kita memperlengkapi orang lain, terlebih memperlengkapi anak-anak kita. Suami istri harus satu bahasa ketika mendidik anak-anak. Karena ada kala terjadi orang tua suami mau pukul tuh anak, mau veto tuh anak, tuh mama bela-bela, biar jokok, dia kok masih kecil ngana veto-veto akang. Tuh anak jadi basar kepala. Tuh,
tiap kali mau minta sesuatu dia sebakalai DP orang tua. Biar tapi papa marah-marah sih tapi mama bela-bela. Nah, ini kadang-kala terjadi karena suami istrinya tidak ada kesepakatan. Suami istri harus satu untuk mendidik anak-anak. Suami istri yang dikaruniakan Tuhan harus punya pemahaman bersama, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi teladan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan sementara mencari pasangan-pasangan yang mau dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang lain sehingga Injil semakin diberitakan. Pertanyaan muncul, kong kita dan pendeta kalau so jomblo? Kita dan kalau so nak punya suami, kita dan kalau so nak punya istri, bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Ada pasangan atau tidak ada pasangan, Tuhan mau taruh dalam hidup kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Kita memperlengkapi orang lain sehingga banyak orang akan percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kalau masih lengkap suami istri, mari lakukan peran mengajarkan tentang jalan dari Allah. Kalau sudah ada pasangan lagi, tetap bikin tanggung jawab memperlengkapi orang lain supaya orang lain hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, belajar dari firman ini biar kita juga bersedia diperlengkapi. Apolos bersedia diperlengkapi. Waktu Aquila dan Priscilla bawa pedompe rumah, Apolosnya bilang, "Kenapa ngoni mau bawa pak kita? Kita kok tu jago, kita tu fasih bicara, apa ngoni mau saya ajar pak kita?" Tidak, saudara. Apolos dengan kerendahan hati, dia memberi diri, dia bersedia untuk diperlengkapi. Dan kita lihat juga cara dari Aquila dan Priscilla dan yang rendah hati. Dorangnya nak kasih malo di muka umum. Apolos, salah nganape pengajaran. Nganape pengajaran cuma sampai di baptisan Yohanes. Mari sini ngana, nento apa-apa nanti orang saya belajar. Tidak seperti itu tindakan dari Aquila dan Priscilla. Dengan kelembutan dong panggil Apolos pergi di rumah, kong dorang menjelaskan sesuatu dengan teliti supaya Apolos tak tambah pengetahuan, tak tambah wawasan untuk menyampaikan firman kepada orang lain. Orang juga jangan suka aja kasih malu orang di muka umum. Kadangkala ada orang tidak tahan diri, suka sekali aja mempermalukan orang di muka umum. Berarti tidak ada pengendalian diri. Tidak ada pengendalian diri. Kalau sesuatu yang kita temui salah, bicara ampa mata, sama dengan Aquila dan Priscilla baking. Panggil kom bicara, oh ini mesti begini jangan tak salah. Masih lebih elegan seperti itu daripada mempermalukan orang di muka umum. Mari kita memberi diri diperlengkapi. Apolos memberi diri diperlengkapi karena dia diperlengkapi tentang jalan dari Allah. Dia berguna bagi banyak orang. Dan Apolos dikatakan dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tora akan membagi nih, apa? Priscilla de Aquila, dorangnya ndak berbantah di muka umum, dong panggil. Apa ini Apolos berbantah di muka umum? Iya. Kalau sesuatu itu menyangkut firman Tuhan, maka itu tidak ada kompromi. Kita harus menyampaikan supaya semua orang tahu. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan secara tertutup empat mata, tidak mempermalukan orang lain, itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk firman Tuhan, kita harus mengungkapkannya yang sebenarnya, bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu kita harus diperlengkapi seperti Apolos. Dan terakhir dari firman ini, kita diingatkan dalam menjalani hidup ini, ada pelayanan-pelayanan yang diberikan, ada reaksi dari orang-orang yang menerima pelayanan, ada batolak, ada baterima pelayanan. Jangan pernah menolak pelayanan. Mari torang baking tu pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang datang melayani torang terima tu pelayanan. Jangan menolak pelayanan. Jangan menolak seseorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi kita menjadi penerima yang baik. Kita mau menopang pelayanan sehingga gereja ini semakin maju. Karena kepala gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saling menopang dalam pelayanan. Jangan ada penolakan dalam pelayanan. Tetapi kita sama-sama menopang, bekerja sama dengan baik. Sehingga Kristus dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kau beri kami kesempatan mendengarkan firman. Dalam menjalani kehidupan ini, dalam melaksanakan pelayanan, kami butuh orang lain yang akan menopang. Karena itu jadikan kami semua penopang-penopang dalam pelayanan.
sehingga Injil semakin dimajukan, Kristus dipermuliakan. Dan tolong kami dalam menjalani hidup ini, kami menjalankan peran sebagai suami istri, kami mengajarkan yang baik kepada anak-anak kami, mengajarkan tentang jalan Tuhan. Bahkan bukan cuma suami istri, ketika kami sendirian tidak punya pasangan hidup, kami harus jadi berkat. Kami harus melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai orang tua, mengajar dan mendidik anak-anak kami di jalan yang benar, sehingga anak-anak kami mengerti tentang kebenaran. Mereka hidup benar, mereka hidup mengasihi Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan tolong kami semua, kalau kami punya kekurangan, kami belajar untuk menerima, untuk diperlengkapi oleh orang lain. Kami tidak akan menganggap diri jago, menganggap diri sombong, tapi sungguh-sungguh kami mau menerima pengajaran yang baik, sehingga kehidupan kami semakin diperlengkapi, dan kami semakin efektif jadi berkat bagi orang lain. Kami semakin efektif dalam pelayanan, karena Tuhan terus memperlengkapi kami lewat orang-orang lain. Dan tolong kami, ketika kami mendapatkan pelayanan, kami tidak akan menolak pelayanan itu. Kami akan menerima dengan sukacita iman, sehingga Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Amin. Kita ikuti pujian selanjutnya. Untuk puji-pujian setelah khotbah pertama kolom 17, setelah kolom 17 lansia jemaat.
mengundang lansia jemaat. Bersyukurlah, haleluya, Roh Kudus turun ke bumi, Tuhan Yesus menggenapi janjinya pada murid-muridnya. Roh Kudus turun ke bumi, menolong dan menghibur bagi yang percaya padanya, berkarya dan bersaksi di dunia. Roh Kuduslah turun, meneguhkan iman percaya. Baharuilah kami dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami, saling mengasihi. Mari kita memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Tuhan Yesus menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kuduslah turun, meneguhkan iman percaya. Baharuilah kami dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami, saling mengasihi. Mari kita memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Tuhan Yesus menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, maaf hanya dadakan karena lansia belum bersedia, dan lagu yang saya nyanyikan gubahan syairnya diciptakan sendiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Marilah dengan penuh ucapan syukur kita memberi persembahan guna menopang pelayanan gereja Tuhan. Sementara memberi, kita lakukan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Raja semesta. puji yang kekal Rahmatnya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. puji Dia yang setianya. Ya ajaib. Bagai Bapa yang Penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, Layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah tak lama. Puji Dia yang kekal kasih-Nya. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Dengan penuh kasih diundang jemaat untuk berdiri, dan marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita beri. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus,
saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai alat penunjang pelayanan di gerejamu dan untuk hormat dan kemuliaan namamu. Dan ajarlah kepada kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripadamu akan terus Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari Minggu depan tanggal 22 Juni ada perayaan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-194 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Karena itu kita akan beralih pada tata ibadah persiapan perayaan perjamuan kudus. Dengarkanlah pengajaran untuk kita semua. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 di tempat ini, di Jemaat Gemim Sentrum Manado, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberian dan perayaan, adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia yang sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Kita baca bersama 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 32. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 32 berkata begini. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Amin. Kepada anggota sidi jemaat, siapapun yang telah sidi dan hendak merayakan perjamuan kudus diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus minggu depan, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita? Kepada para sidi jemaat, apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara dan memampukan saudara untuk mewujudkan tugas yang mulia ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan mereka yang sakit, mereka yang dalam masa pemulihan, tapi juga mendoakan mereka yang bersyukur karena boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni pendeta akan bacakan. Mulai besok 16 Juni 2025. Keluarga Tulango Pangau, kolom 4. Adik Lanina Jesse Nikolin Kawatak, kolom 9. Saudari Greoni Sarawongkar, kolom 11. Ibu Sarce Sahabat, kolom 16. Kemudian tanggal 17 Juni Bapak Yopi Christian Palar SEMM, kolom 11. Bapak Windy Supit, kolom 12. Saudari Yunike Paduli, kolom 12. Ibu Jenny Darea, kolom 13. Adik Brian Preyeraras, kolom 17. Kemudian tanggal 18 Juni Ibu Hanafi Sulastri Kasonso SPD, kolom 4. Keluarga Penatua Ratu Lintang, kolom 4.
Ibu Sintike Raule kolom 5, Ibu Joyce Kakampu kolom 5, Ibu Loce Nikolin Kawatak kolom 9. Keluarga Wongkar Somba kolom 11, Adi Rafael Piri kolom 13, dan Bapak Grendi Rio Tampi kolom 14. Kemudian tanggal 19 Juni Bapak Yus Ambat kolom 1, Bapak Korinus Sombo kolom 5, Bapak Vincent Given Blessing Roho kolom 11, Penatua Bapak Rain Heidemans kolom 13, Ibu Ceni Langoy kolom 13, dan Ibu Yeneke Gerungan kolom 15. Bapak Honi Royke Esau SH kolom 17. Kemudian tanggal 20 Juni Ibu Fitria Yunike Rembang kolom 2, Ibu Lucia Adam kolom 6. Tanggal 21 Juni keluarga Peter Stambuun kolom 1, Bapak Franky Goni kolom 11, Adi Alicia Ingkiriwang kolom 12, dan Ibu Lydia Marentek kolom 18. Itu nama-nama yang akan berhari ulang tahun sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau ada rencana-rencana kita yang akan kerjakan, kita minta Tuhan pimpin kita supaya rencana yang akan kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan sikap sopan dan santun kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Allah yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus, maka ibadah minggu di rumah gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di mata-Mu Tuhan. Bahkan kami juga boleh mendengar firman. Sebagai tanda ucapan syukur kami boleh memberi persembahan. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk berdoa bersama. Kami bawa pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Tuhan kenal pribadi kami, Tuhan kenal keluarga kami, Tuhan tahu pergumulan yang sementara kami alami. Kami hanya menyerahkan pergumulan dan beban-beban hidup kami kepada Tuhan. Biar iman kami tetap kokoh, mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu menghadapi pergumulan dan beban-beban serta kesulitan hidup yang sementara kami alami. Kami bawa dalam doa untuk mereka yang sakit, mereka yang sementara dalam masa pemulihan, mereka yang sakit berkepanjangan. Kami taruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Doa kami untuk Indra Koago dalam kehidupan keluarga Koago Woi, adik Michelle Tio dalam keluarga Tio Wuntu, juga Ibu Selvi Kalau Manopo yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit Tentara Teling, Bapak Roy Esau, keluarga Esau Moniaga yang sementara dirawat di rumah sakit Siloam Manado. Tuhan, Engkau tahu sakit penyakit mereka. Kami hanya minta belas kasih daripada-Mu Tuhan. Jamalah mereka yang sakit, baik sementara dirawat di rumah sakit atau di rumah. Dengan jamahan Tuhan mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Biar mereka terus beriman kepada Tuhan. Mereka berseru minta kesembuhan dari Tuhan. Dan kami taruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga yang menjaga, dipakai Tuhan, dianugerahkan sehat kuat. Sehingga dengan kehadiran keluarga, semua yang sakit merasakan ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Kami juga berdoa, mereka yang dalam masa pemulihan. Untuk Pendeta Carla Pohayo Moniung, adik Kristabel Ocak Kakampu, Ibu Carolina Busuk Binyola, dan Bapak Dolfi Timbong. Mereka sempat dirawat di rumah sakit, tapi puji Tuhan, mereka semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kesembuhan sejati yang berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan. Sehingga dengan kesembuhan yang mereka peroleh, mereka pakai itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga tetap menopang dalam doa untuk mereka yang dalam masa pemulihan ataupun sementara sakit berkepanjangan. Kami bawa dalam doa untuk Bapak Yopi Anggoman. Begitu juga dengan Ibu Margareta Doodo, Ibu Mari Kodongan, Ibu Sarah Sarce Baraa, Bapak Daniel Nok Lego, Ibu Ane Ketiko Alu, Bapak John Kawatak,
Ibu Chandra Noah Pauster, Ibu Katrina Kawatak, Bapak Frederick Tinangon, Ibu Cornelia Teli Sorongan, Bapak Fredly Frankly Kiwol, bahkan juga Ibu Leni Kaleu dan Ibu Yet Legi. Kami taruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka sakit berkepanjangan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Bapak Heri Lahengking, sekalipun bergumul dalam kesakitan, tapi masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Bapak Heri Lahengking dijaga dilindungi Tuhan, imannya semakin dikokohkan di dalam Tuhan. Kami taruh hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan dapati ada di antara kami saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, tapi memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah sakit penyakit kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit hati, terluka hatinya karena ulah dari pasangan hidup atau ulah orang lain, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah luka-luka batin kami, sehingga kami semakin dipulihkan. Ada kesembuhan jiwa, Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bawa dalam doa mereka yang bersyukur karena boleh merayakan hari ulang tahun di minggu yang baru lewat, dan mereka yang akan merayakan hari ulang tahun di minggu berjalan ini, nama-namanya sudah dibacakan. Tuhan kuduskan sukacita mereka. Dengan ketambahan usia setahun, mereka tambah dekat dengan Tuhan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami taruh perjalanan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, semua diberkati oleh Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada diberkati Tuhan. Secara khusus Jemaat Gemim Sentrum Manado, Kau memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pelayan khusus yang melakukan pelayanan baik sebagai diaken, penatua dan pendeta, bahkan penasihat Badan Pekerja Majelis Jemaat, komisi pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi kerja lainnya, siapapun yang memberi diri dalam tugas pelayanan, panitia hari raya gerejawi, Panji Yosua, bahkan juga Kostor Ibu Helena dan Bapak Mervi, bersama dengan pegawai kantor jemaat, Ibu Alvin, Bapak Alan dan Saudara Alan dan Bapak Roy. Kiranya mereka ditopang oleh Tuhan mengerjakan tugas tanggung jawab berdasarkan kehendak Tuhan. Semua kami yang hadir saat ini diberkati Tuhan. Siapapun kami yang bertugas sebagai pemain keyboard, kantoria, operator videotron, siapapun yang memberi diri dalam tugas pelayanan, pendamping kadim, koordinator penyelenggara ibadah, semua diberkati oleh Tuhan. Para tamu, para simpatisan yang senantiasa datang mencari Tuhan, kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati dengan sehat, kuat, umur panjang. Kami menyerahkan rencana-rencana hidup kami kepada Tuhan, biar apa yang kami kerjakan ada dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Ini doa kami. Kami taruh kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota bersama dengan wakil wali kota, bupati, wakil bupati, jajaran pemerintah yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami menopang dalam doa untuk keluarga-keluarga yang bersyukur. Ada keluarga Manopo Sumee yang bersyukur karena kasih sayang Tuhan, Ibu Windra diberikan jabatan baru di tempat tugas yang baru di Bitung. Tuhan taruhkan sehat kuat, memampukan untuk menjalankan tugas yang baru berdasarkan kehendak Tuhan. Bahkan hari Selasa nanti ada penamatan TK Sentrum Manado. Tuhan campur tangan, segala sesuatu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bahkan dari RRI yang boleh menyiarkan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang datang beribadah mencari Tuhan, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami mau ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari diundang kita semua berdiri. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Kita akan berdoa untuk pelaksanaan ibadah pertemuan Raya Lansia Rayon Manado hari Sabtu tanggal 21 Juni. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bawa dalam doa untuk rencana pertemuan Raya Lansia Serayon Manado yang akan dilaksanakan di Jemaat Gemim Sentrum Manado pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Tuhan mempersiapkan panitia yang ada. Kau memberkati Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Bapak Max, topang dia dengan roh-Mu yang kudus. Semua pengurus lansia dipakai Tuhan untuk saling menopang, sehingga pertemuan Raya Lansia boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Ada lomba yang akan diperlombakan, ada ibadah yang akan dilakukan, Tuhan campur tangan. Segala konsumsi, segala yang dibutuhkan diadakan oleh Tuhan, dan kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu, memakai siapa saja jadi berkat bagi oma opa lansia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing dijaga, dilindungi Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang di rumah kami, ada sukacita, ada kedamaian, ada kerukunan, dan kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk, nanti Kadim berada di depan, baru jemaat berjabat tangan.